Bayangkan seorang pemimpin yang memegang kekuasaan atas wilayah seluas Persia, Syam, sampai Mesir. Uang negara mengalir deras, tapi justru dia takut. Bukan takut miskin, melainkan takut zalim. Dialah Umar bin Khattab, seorang khalifah yang bukan hanya menaklukkan wilayah, tapi nafsunya sendiri dalam mengelola keuangan negara. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana Umar membangun sistem pendapatan negara yang adil, transparan, dan visioner. Di masa Umar, wilayah Islam meluas sangat cepat. Berbagai bangsa masuk ke dalam kekuasaan Islam dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang damai, ada yang ditaklukkan, ada yang ditinggalkan penguasanya. Akibatnya apa? Pemasukan negara meningkat tajam. Disinilah Umar sadar, negara tidak bisa dikelola dengan cara lama. Harus ada sistem, harus ada administrasi, harus ada pegawai yang digaji, dan harus ada aturan syariat yang jelas. Sumber pendapatan negara saat itu antara lain zakat, ghanimah, fa'i, jizyah, kharaj. Tapi yang menarik, Umar tidak hanya mengambil uang, dia memastikan keadilan di balik setiap dirham. Umar menegaskan satu hal penting, zakat bukan milik negara, zakat adalah hak ke-8 golongan yang disebut dalam Al-Quran. Baitul Mal hanya tempat penyimpanan. Dan Rasulullah bersabda, diambil dari orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang fakir di antara mereka. Artinya, zakat harus berputar di daerah itu sendiri. Ada kisah luar biasa, Muaz bin Jabal mengirimkan zakat dari Yaman ke Madinah. Karena di Yaman tidak ada lagi orang miskin. Umar mengembalikannya. Beliau berkata, "Aku tidak mengutusmu sebagai penarik upeti. Ambil dari orang kaya mereka, lalu bagikan kepada fakir mereka." Ini menunjukkan zakat adalah instrumen keadilan sosial, bukan alat memperkaya pusat kekuasaan. Umar sangat tegas terhadap penyalahgunaan jabatan. Suatu hari, seorang petugas zakat mengambil kambing terbaik milik rakyat. Umar menegurnya. Mungkin pemiliknya tidak rela, jangan menzalimi manusia. Ada juga kisah harta anak yatim di mana Umar menyerahkannya untuk diperdagangkan. Modalnya 10.000 dirham menjadi 100.000 dirham. Apa yang dilakukan Umar? Dia menolak keuntungannya karena khawatir ada unsur penyalahgunaan kedudukan. Bayangkan, pemimpin negara menolak keuntungan pribadi demi menjaga integritas. Sering disalahpahami, jizyah dianggap pajak, penindasan. Padahal, jizyah adalah kontrak perlindungan. Jika non-muslim membayar jizyah, negara wajib melindungi jiwa dan hartanya. Bahkan ada kisah menakjubkan. Ketika negara Islam tidak mampu melindungi suatu wilayah dari serangan Romawi, jizyah yang sudah dipungut dikembalikan. Dan penduduk non-muslim berkata, "Semoga Allah menguatkan kalian. Jika Romawi berkuasa, mereka tidak akan mengembalikan apapun." Lebih jauh lagi, Umar membebaskan jizyah untuk orang miskin, orang tua renta, orang sakit, orang buta, bahkan memberi mereka tunjangan dari Baitul Mal. Ini bukan diskriminasi, ini adalah sistem kesejahteraan sosial lintas agama. Inilah keputusan paling visioner dari Umar bin Khattab. Setelah wilayah Irak, Syam, dan Mesir ditaklukkan, muncul perdebatan. Apakah tanahnya dibagikan ke pasukan atau dikelola negara? Sebagian sahabat ingin dibagi. Itu sesuai praktek ghanimah. Tapi Umar berpikir jauh ke depan. Jika tanahnya dibagi, negara akan dikuasai segelintir orang kaya. Generasi setelahnya tidak mendapat apa-apa. Umar membaca ayat tentang fa'i dalam surat Al-Hasyr, bahwa harta itu untuk umat Islam yang ada sekarang dan yang ada setelahnya. Akhirnya Umar memutuskan tanah tidak dibagi, tetap dikelola penduduknya, negara mengambil kharaj sebagai pendapatan tetap. Hasilnya 100 juta dirham dari Sawad, 2 juta dinar dari Mesir. Ini menjadi sumber pendapatan abadi negara.
bukan hanya untuk tentara saat itu, tapi untuk gaji pegawai, pembangunan generasi masa depan. Ini adalah konsep Sustainable Fiscal Policy 1400 tahun sebelum istilah itu ada. Yang membuat sistem ini kuat bukan hanya kebijakan, tapi cara Umar mengambil keputusan. Dia tidak otoriter, dia bermusyawarah dengan para sahabat. Dia bahkan menerima pendapat Ali bin Abi Thalib, Mu'az bin Jabal, dan Abdurrahman bin Auf. Umar berkata, "Aku hanyalah salah seorang di antara kalian. Inilah kepemimpinan yang kuat tapi rendah hati." Dari Umar kita belajar. Pertama, keuangan negara harus berbasis keadilan, bukan sekedar pemasukan. Kedua, integritas pemimpin lebih penting daripada besarnya anggaran. Ketiga, kebijakan ekonomi harus memikirkan generasi masa depan. Keempat, kesejahteraan sosial harus menjangkau semuanya, bahkan yang berbeda agama. Dan yang paling penting, kekayaan negara bukan tanda keberhasilan. Yang menjadi ukuran adalah apakah rakyat merasakan keadilan. Umar pernah berkata, "Seandainya seekor keledai jatuh di Irak, aku khawatir Allah akan menanyaiku." Itulah standar kepemimpinan Umar, bukan sekedar mengelola negara, tetapi mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah.